Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan melanjutkan playlist terkait multi-layer switch ya, di mana kita mengimplementasikan konfigurasi routing BGP ya pada perangkat multi-layer switch. Jadi di sini kita coba hilangkan port labelnya. Oke, kita sudah melakukan pengaturan port-portnya ya, yang akan kita gunakan untuk konfigurasi. Jadi kita akan coba konfigurasi satu persatu untuk MLS, untuk keempat MLS, di mana tujuan akhirnya adalah kita dapat mempelajari bagaimana interaksi, bagaimana interkoneksi routing dinamik menggunakan BGP ya, di mana masing-masing router memiliki AS number yang berbeda-beda. Untuk itu kita akan langsung saja mulai konfigurasinya. Oke, kita ke MLS selatan ya. Kita konfigurasi. Di sini kita enable, kita setting dulu hostname MLS selatan. Selanjutnya kita buat VLAN dulu. VLAN 11, exit, interface FA0/1 sampai 2. Range ya. Interface range, Swissport mode access, Swissport access VLAN 11. Oke, sudah kita buatkan interface untuk VLAN 11. Kita setting IP address 11.1.255.248. Jika sudah, kita bisa exit dan kita akan setting IP address untuk interface gigabit ya, yang menghubungkan antara 0/ MLS dan MLS ya. Jadi interface range G0/1 sampai 2. No switch port. Setelah itu kita akan enter, kita akan setting IP address-nya. Kita masuk dulu ke interface G0/1. Kita masukkan IP address-nya 10.10.1.255.252. Jika sudah, kita bisa exit. Kita bisa masuk ke G0/2. Kita masukkan IP address-nya ya, 10.12.12.1. Oke, sudah kita setting. Selanjutnya kita akan buatkan DHCP pool-nya ya, IP DHCP pool VLAN 11 untuk klien kita ya. Kita masukkan network-nya 11.0, 255.248, default root-nya 11.1. Oke, kita exit dan akan kita uji coba ya konfigurasinya. Kita masuk ke PC 1 dulu. Oke, sudah dapat IP address 11.2 ya. Di selatan PC 2 juga sudah dapat IP address 11.3. Oke, kita lanjutkan ke MLS timur ya. Oke, kita masuk ke CLI. Oke, kita end configure terminal hostname MLS timur. Selanjutnya kita masuk ke interface range dulu ya, G0/1 sampai 2. No switch port. Kita exit juga interface range FA0/1 sampai 2, Swissport mode access, Swissport access VLAN 12. Oke, VLAN 12-nya belum kita cek dulu ya. So VLAN, do show VLAN dulu. Oke, ternyata ketika VLAN-nya belum dibuat, itu akan otomatis dibuatkan oleh si router ya. Jadi ketika akses VLAN does not exist, selanjutnya dia akan buatkan VLAN-nya. Kita cukup beri nama VLAN 12, name VLAN 12. Do show VLAN. Oke, namanya sudah berubah. Setelah itu kita akan
masuk ke interface VLAN 12, kita masukkan IP address 12.1.255.255.248, kita exit dan kita akan masuk ke interface G0/1. Untuk setting IP address-nya ya, IP address-nya adalah 10.10.2.252, terus kita exit lagi interface G0/2, IP address-nya 10.13.13.1. Subnet masknya 252. Oke, kita exit ya. Kita akan buatkan DHCP server, IP DHCP pool VLAN 12, networknya 12.0, subnet masknya 248, gateway-nya 12.1. Kita exit. Oke, setelah itu kita akan coba cek ya konfigurasinya, do show run. Oke, untuk VLAN-nya sudah berhasil dibuat. Oke, VLAN aksesnya juga sudah ya, FA0/1, FA0/2. Oke, di sini saya juga sudah. Oke, selanjutnya kita akan coba lakukan ping ya, do ping 10.10.10.1. Oke, kita tunggu. Oke, sudah berhasil ya. Berhasil ping. Selanjutnya kita akan aktifkan fitur DHCP-nya. Oke, DHCP-nya sudah aktif. Oke, 12.2, 12.3. Oke, kita lanjutkan ke MLS barat ya. Kita ke MLS barat juga. Enable conft, kita berikan hostname MLS barat. Setelah itu kita akan masuk ke G0/1 sampai 2, switchport, no switchport. Terus kita exit, kita buat VLAN dulu ya. VLAN 13, name VLAN underscore 13. Terus kita masuk ke range FA0/1 sampai 2. Terus kita switchport mode access, terus switchport access VLAN 13. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan setting interface-nya, interface VLAN 13. IP address-nya 13.1, 248, exit. Kita masuk ke interface G0/1 dulu untuk setting IP address-nya 10.11.11.2, 255.252 dan exit lagi ke interface G0/2 untuk IP address 10.13.13.2. Oke, kita bisa exit. Nah, kita akan coba cek konfigurasinya. Oke, kita belum buat DHCP pool ya. Oke, G0/1, oke, sudah dibuat. Kita akan buatkan DHCP dulu. IP DHCP pool VLAN 13, network 13.0, 248, default root-nya ke 13.1. Oke, kita akan coba. Di sini tadi kita sudah tersetting ya. Kita ke barat PC1 dulu untuk mengaktifkan fitur DHCP-nya. Oke, dapat IP 13.2 dan di sini dapat IP 13.3. Oke, sekarang kita akan lakukan pengujian ya. Do ping 13.2. Oke, 13.2 dan 13.3 berhasil. Selanjutnya kita coba tes ping dari MLS barat ke MLS timur ya. Kita do ping 10.13.13.1. Oke, sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke MLS utara ya. Kita buka CLI lagi. Enable conft
hostname MLS Utara. Terus langkah awal kita buat VLAN dulu lah ya. VLAN 14, name VLAN 14. Terus kita buat range, interface range EVA 0,1 sampai 2, switch port mode akses, switch port akses VLAN 14. Kita exit, interface VLAN 14. Kita masukkan IP address-nya 14.1 248. Oke, exit, kita buatkan DHCP. DHCP pool VLAN 14, networknya 14.0 48, default root-nya 14.1. Kita exit, kita ke range interface dulu ya, interface range G0/1 sampai 2. Terus kita switch port no switch port. Terus kita masuk ke interface G0/1 untuk setting IP address 10.11.11.1. Subnet masknya 252. Kita exit interface G0/2 dan kita setting IP address 10.12.12.2 252. No shut. Oke, itu perlu ya. Kita cek dulu konfigurasi. Oke, DHCP sudah kita buat. Switch port sudah. Interface range juga sudah. VLAN juga sudah ya. Oke, kita akan coba request di PC1 untuk request IP address. Oke, sudah bisa terkoneksi ya. Sudah bisa dapat IP address. Oke, kita masuk lagi ke MLS-nya untuk tes ping ya. Kita do ping ke 10.11.11.2 dulu. Oke, sudah bisa. Kita ping ke 10.12.12.1. Oke. Kita ping juga ke klien 68.14.2. Oke, berhasil ya. 14.3. Oke, berhasil ping. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan konfigurasi routing BGP ya. Jadi kita akan konfigurasi routing BGP-nya di tiap router. Nah, caranya cukup mudah. Kita tinggal ketikkan perintah router BGP. Selanjutnya AS number-nya ya. AS number di sini adalah 1101. Oke, kita aktifkan dulu fitur routingnya ya, IP routing. Terus kita router BGP 1101. Kita masukkan network mungkin ya. Network 192.168.11.0, masknya 255.255.248. Oke, sudah berhasil. Terus kita masukkan network lagi untuk 10.10.10.0, masknya 255.255.252. Network 10.12.12.0, mask 252. Oke, setelah itu kita akan coba setting ya, konfigurasi NIC-board-nya ya. NIC-board di sini adalah router yang akan menjadi tetangga ya. Tetangga dari router MLS Selatan ya. Kita bisa lihat di sini MLS Selatan punya dua tetangga, punya MLS Timur dan MLS Utara ya. Nah, jadi IP address dari MLS Timur itu yang akan jadi IP address NIC-board-nya. NIC-board address-nya. Jadi IP address-nya adalah 10.10.2 ya. Sudah kita setting tadi. Terus di sini kita masukkan ya remote AS-nya ya. AS number-nya adalah yang di atas ini ya. Identitas yang sudah kita tentukan 1102. Nah, kita lakukan juga untuk NIC-board utara ya. Jadi karena terkoneksi dengan dua
network, maka dia punya 2 neckbore ya. Tujuannya adalah agar ketika neckbore MLS timurnya putus, dia bisa melewati network di MLS utara. Kita ketikkan neckbore 10 12 12 2, remote AS-nya adalah MLS AS number-nya ya, 1104. Nah, jika sudah, oke, kita exit dulu. Oke, sudah berhasil untuk di MLS selatan ya. Kita lakukan konfigurasi juga di MLS timur ya. Kita aktifkan dulu IP routing router BGP 1102. Kita coba geser sedikit ya. Kita masukkan network. Networknya adalah 12.0, masnya 248. Setelah itu kita masukkan juga network 10 10 10 0, masnya 252. Kita masukkan network juga untuk 10 13 13 0, masnya adalah 252, dan kita setting juga neckbore-nya ya. Jadi neckbore dari MLS timur adalah MLS selatan dan MLS barat ya. Kita setting neckbore-nya 10 10 10 1. Remote AS-nya adalah 1101. Oke, kita bisa lihat di sini status ini adalah respon yang diberikan oleh router MLS selatan ya. Kita setting juga MLS untuk MLS neckbore MLS barat 10 13 13.2. Remote AS-nya adalah 1103. Oke, sudah selesai konfigurasinya. Kita verifikasi dulu ya. Do show run. Kita cari konfigurasi routingnya. Oke, ya, neckbore-nya ada 2, terus ada konfigurasi networknya ya. Oke, selanjutnya kita ke router MLS barat ya, untuk dikonfigurasi. Kita aktifkan dulu IP routing, terus kita ketikkan router BGP 1103. Kita setting networknya ya, 10 13 13.0, masnya 255 252, network 10 11 11 0, masnya 252, dan network 13.0, masnya 248. Oke, kita setting neckbore. Neckbore atau tetangga dari MLS barat adalah sama ya, 2 adalah MLS timur dan MLS utara. Jadi kita akan setting neckbore 10 13 13.1, remote AS-nya adalah 1102. Nah, di sini router 10 13 13.1 langsung merespon ya. Begitu juga di sisi MLS timur juga harusnya sudah ada pemberitahuan bahwa ada neckbore yang sudah up ya. 10 13 13.2 is up. Oke, ya, konfigurasinya sudah tinggal satu neckbore lagi ya untuk 10 11 11.1. Remote AS-nya adalah 1104. Oke, di sini memang belum ada respon ya, karena router yang belum kita konfigurasi adalah router MLS utara ya, sehingga belum ada respon adjengsinya ya, atau statusnya. Kita coba do show run untuk melihat konfigurasi routing BGP yang sudah kita lakukan. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke router yang terakhir, yaitu router MLS utara. Nah, di router ini kita akan buatkan konfigurasi router BGP 1104. Kita aktifkan dulu IP routing, terus kita ketikkan router BGP 1104. Kita masukkan networknya ya, 10 12 12 0, masnya 252, network 10 11 11 0, masnya 252, dan yang terakhir adalah 14.0
masnya 248. Terus kita setting neckbore untuk 10, 11, 11, 2. Remote asnya adalah 1103 dan neckbore 10, 12, 12 titik 12, 12, 1. Remote asnya adalah 1101. Oke, seluruh konfigurasi routing OS BGP-nya sudah berhasil kita lakukan. Nah, untuk memverifikasi konfigurasi ya, kita bisa cek di beberapa hal yang bisa kita cek ya. So, kita bisa ketikkan perintah show IP ya, IP BGP ya, show IP BGP. Di sini dia akan menampilkan informasi tentang network ya, dan informasi tentang hopnya ya, next hopnya. Jadi ini ada statusnya I, berarti I BGP ya, berarti BGP interior gateway protocol ya. Yang didapatkan informasi selanjutnya adalah kita bisa pakai parameter summary juga untuk memverifikasi konfigurasinya ya. Ada 2 neckbore ya, di mana masing-masing neckbore itu membroadcast as number ya. Di sini informasi yang di message yang diterima, dan jadi pada dasarnya di routing BGP ini akan saling menukar informasi ataupun tabel routing ya antara router yang satu dengan router yang lain. Dan di sini adalah waktu pengecekan status dari sebuah perangkat router ya. Di sini bisa dilihat ada 17 network yang ditambahkan dan ada 17 pet ya yang sudah diketikkan. Jadi totalnya adalah ada 4 network ya sebagai BGP pet-nya ya. Nah, selanjutnya kita bisa juga ketikkan show IP BGP neckbore. Oke, kita enter, dia akan menginformasikan neckbore-nya ya, status dari tetangga-tetangganya. Jadi sini kita bisa lihat berbagai jenis informasi yang didapatkan oleh router dari neckbore yang ada ya, atau yang sudah dikonfigurasi. Di sini ada neckbore dari 10, 12, 12, 2 ya, as number-nya, terus statusnya seperti apa, berapa network atau prefix yang dilewatkan, dan informasi-informasi lainnya ya. Yang selanjutnya untuk perintah untuk mengecek ya apakah seluruh network sudah dikenali ya. Kita bisa pakai perintah show IP route ya. Nah, di sini dia menampilkan informasi network-network yang sudah dikenali ya, dan di sini ada 2 simbol ya yang kelihatan. Ada simbol C ya atau connected. Jadi connected di sini adalah router atau network yang terkoneksi secara langsung ya. Jadi network yang terkoneksi secara langsung adalah 10.10.0 ya, yang terkoneksi secara direct ya 10.10.0/30. Selanjutnya adalah 10.10.12 ya, yang ini artinya yang terkoneksi secara langsung, dan di sini ada informasi-informasi tambahan ya seperti network 10.10.11 dikenali oleh si router. 10.10.11 dikenali ya melalui BGP ya via router 10.12.12.2 ya. Jadi network ini dikenali oleh router MLS Selatan dari router yang ini MLS Utara. Selanjutnya ada juga dari network 12.0 ya. 12.0 adalah network yang ada di MLS Timur ya. Nah, network ini didapatkan dari 10.10.2 ya, dari router MLS Timur, dari interface yang ini 10.10.2. Begitu juga dengan 13.0 didapatkan dari network 10.10.2 ya, lewat sini jalurnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan simulasi koneksi ya. Jadi kita ping dari selatan, kita masuk ke command prompt, kita akan coba tes ping ke MLS Timur dulu ya, ke PC Timur PC1. Timur PC1 menggunakan alamat IP address 12.2. Oke. Kita tunggu. Ya, kita bisa lihat sudah reply ya. Sudah bisa terkoneksi. Selanjutnya kita akan uji coba lagi ke network MLS Barat ya. MLS Barat itu ke network
maka IP address-nya adalah 13.2. Oke, sudah bisa juga terkoneksi. Selanjutnya kita tes ke 14.2. Oke, jadi seluruh PC ya pada jaringan ini sudah bisa saling terkoneksi. Kita juga bisa tes ping ke IP address seperti 13.13.2 ya. Untuk mengecek konektivitas harusnya juga sudah bisa, dan ke 10, 11, 11, 11.2. Oke, sudah bisa juga. Nah, kita bisa gunakan alat tools atau tools lainnya seperti Tracert ya, untuk bisa mengetahui rute yang digunakan. Kita bisa tes ke 13.2. Jadi untuk mencapai, jadi perintah ini adalah perintah trace ya, untuk melacak ya rute yang digunakan atau yang dimanfaatkan untuk bisa mencapai tujuannya. Nah, untuk mencapai IP address 13.2, router akan mengirimkan paket ke gateway dulu ya. Paket akan dikirimkan ke gateway. Setelah paket dikirimkan ke gateway, paket tersebut akan diteruskan ke MLS timur ya, 10.10.2. Setelah itu dia akan diteruskan ke 13.13.2 dan dia akan sampaikan. Oke, ini adalah tracing secara menggunakan perintah tracer. Kita juga bisa menggunakan simulation ya, untuk bisa melihat ya interaksi ataupun komunikasi yang dilakukan. Di sini kita akan uji interkoneksi dari selatan PC1 ke barat PC1. Kita akan uji juga dari timur PC1 ke utara PC1. Jadi ada dua pengujian ya, dari selatan ke barat dan dari timur ke utara. Kita coba play. Nah, mereka akan mengirimkan paket ya, sesuai dengan rute yang kita sudah tentukan ya. Jadi ketika ciri khas dari ICMP adalah ketika paket sudah berhasil diterima, itu dia akan mengirimkan informasi balik ke pengirimnya ya. Makanya ada pesan balik tadi ya. Oke, saya rasa sekian untuk video tutorial kali ini. Semoga penjelasan dari saya bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Jika ada hal-hal yang kurang dimengerti ataupun dipahami, mari kita berdiskusi di kolom komentar. Untuk itu, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.